Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Para pemirsa Face Media, dimanapun Anda berada, yang semuanya insya Allah mendapatkan rahmat, maghfirah, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita kembali memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulai dari kita bangun pagi sampai detik ini, sangat banyak yang Allah berikan nikmatnya kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, walaupun itu alatnya canggih, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada sosok pemimpin kita, yang seandainya jika beliau masih hidup sampai era sekarang ini, maka segala persoalan hidup di dunia akan mampu beliau selesaikan dengan mudah tanpa hal yang memberatkan. Pemirsa Face Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman teknologi, di mana semuanya harus memiliki skill agar bisa bertahan hidup. Kita hidup di dunia ini tidak semerta-merta hanya hidup, makan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada kalanya kita harus menuntut ilmu. Ada kalanya kita harus mengembangkan skill. Ada kalanya kita harus mencari wawasan yang baru untuk menghadapi arus zaman sekarang ini. Apalagi di era zaman globalisasi, kita masuk era industri 4.0, 4.0 ini. Ini menandakan bahwa kita harus melek terhadap teknologi dan skill di dalam hidup kita. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena tanpa ilmu, maka kita akan tersesat. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu arah hidup kita. Tanpa ilmu, maka kita akan diacuhkan oleh orang-orang begitu saja. Makanya pada momentum Ramadan ini, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan motivasi belajar kita, untuk meningkatkan kualitas belajar kita. Mengapa? Untuk bisa menghadapi zaman-zaman yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mujadilah, ayat ke-11, Allah berfirman, yang potongan ayatnya di akhir, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Makna daripada Allah mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu itu bisa kita tengok ketika masih ada di dunia. Coba kita tengok ketika ada orang yang berilmu, apalagi ditunjang dengan keimanannya kepada Allah. Coba kita tengok, Allah akan jamin kehidupan dunianya. Allah akan jamin popularitasnya. Allah akan jamin segala kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan di surga kelak Allah akan memberikan tempat yang tertinggi terhadap orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu. Dilanjutkan kembali, walladzina utul ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengangkatnya dengan beberapa derajat. Namun perlu kita garis bawahi bahwa menuntut ilmu tidak hanya semerta-merta hanya ilmu, tapi ilmu dan amal itu harus diselaraskan perjalanannya. Mengapa? Karena syair Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaran bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Coba kita tengok, ya bagaimana pohon yang tidak ada buahnya sangat gersang.
nggak ada yang bisa diambil. Ya, hanya dicampakkan. Ya, nggak ada yang bisa patut diteladani dari pohon yang tak berbuah. Kita mau ambil buahnya, nggak ada. Begitu perumpamaan orang yang berilmu tanpa adanya amal. Maka ilmu itu harus melahirkan yang namanya amal. Maka secara tidak langsung, amal itu akan melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa menuntut ilmu tidak selamanya harus tentang ilmu dunia. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita untuk menuntut ilmu agama. Apalagi kalau kita buka kacamata kita buka mata kita. Ya, pergaulan bebas di mana-mana. Ya. Kita lihat di televisi masih muda-mudi sudah berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya, sehingga inilah pentingnya untuk menuntut ilmu agama. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya pemahaman tentang ilmu agama. Ya, coba kita tengok di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz di halaman ke-7, tepatnya di bab babul ilmi. Satu hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Menuntutlah ilmu itu, ya, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Kita lihat utulub itu merupakan fi'il amad dari kata tolabah, artinya menuntut. Maka tuntutlah ilmu. Di dalam dalil, ketika ada dalil yang menunjukkan tentang fi'il amar, maka itu berarti perintah yang terutama dalam hadis itu wajib, yang berpahala sunnah. Walau bisin, di negeri Cina. Ya, tapi tidak semerta-merta kita harus ke Cina. Enggak. Soalnya Cina kan ya ada virus yang mematikan. Tapi maknanya apa? Adalah tuntutlah ilmu sampai dimanapun kita berada. Kita di Indonesia, ya silakan carilah tempat ilmu yang menurut kita cocok di hati kita. Dilanjutkan hadis itu, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, sesungguhnya menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslimin. Wajib ala kulli, ya, atas tiap-tiap muslim. Jadi ini bermakna kulli, tidak bermakna tidak bermakna secara keseluruhan. Ini bermakna fardu ain, tidak bermakna fardu kifayah. Artinya setiap orang yang mengaku muslim, yang bersyahadat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, dan beriman kepada Rasul, maka wajib bagi dirinya untuk ya menuntut ilmu. Maka pemirsa Fasmini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengok sekarang, apalagi momentum nuzulul Quran dalam bulan suci Ramadan ini masih sangat segar di pikiran kita. Kita tengok bagaimana sejarah Nabi mempelajari ilmu agama. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Ya, kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ikra." Apa kata Nabi? "Ma'ana biqori." Saya tidak tahu membaca. "Ya Muhammad, ikra." "Ma'ana biqori." Saya tidak tahu membaca. Ketiga kalinya, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ikra." Bacalah. Dalam bahasa Bugis dikatakan baca. Ya, tapi apa kata Nabi? "Ma'ana biqori." Ya, saya tidak tahu membaca, dia bisa baca. Ya, sehingga para ahli tafsir, para mufassir menegaskan bahwa mengapa malaikat Jibril sengaja mengulangi 3 kali ya kata ikra. Ini menandakan bahwa tingkatan mempelajari ilmu agama itu, terutama mempelajari Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah how to read. Ya, bagaimana kita membaca Al-Quran. Maka bagaimana kita ingin memahami isi Al-Quran. Bagaimana caranya kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Persoalan membacanya saja kita tidak tahu. Ya, makanya pentingnya mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf, dan sebagainya. Bukankah saya pernah jelaskan di episode sebelumnya, Imam Ibnul Jazari di dalam Matan Ibnul Jazari. Jadi dalam ilmu tajwid, Matan Ibnul Jazari itu, jika di tingkatan hadis, itu diibaratkan Sahih Bukhari. Saking luar biasanya tingkatan ilmunya. Matan Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari mengatakan, wal akzu
bitajwidi hatmun lazim. Malam yujawidil Qur'ana athimun. Membaca Al-Quran itu, ya hukumnya wajib dengan tajwid. Malam yujawidil Qur'ana. Lam itu, di dalam ilmu nahwu dan sharaf, artinya tidak. Beda dengan lan. Lam itu artinya tidak akan sampai akhir zaman. Maka siapapun yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, sampai kapanpun, athimun. Maka dia akan berdosa. Dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi how to read. Yang kedua, how to learn. Ya, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Ya, setelah kita membaca Al-Quran, ya, setelah kita memahami isi Al-Quran, maka kita harus memutola'ah Al-Quran itu terlebih dahulu. Ya, bukankah saya katakan bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman umat muslim. Al-Quran itu merupakan pedoman umat di seluruh dunia. Adalah bagaimana caranya dengan membacanya. Setelah membaca kita, ya, pahami isinya, pahami artinya. Sehingga menurut penelitian, dari sekian ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia, hanya 2% diantaranya yang telah membaca Al-Quran plus dengan artinya. Saya rasa inilah krisis moral. Ini adalah krisis mental yang ada di Indonesia. Kita sangat senang membaca, tapi tidak senang memahami makna Al-Quran. Sehingga muncullah istilah paham salah, salah paham. Yang terakhir, tingkatan mempelajari ilmu Al-Quran itu adalah how to understand. Bagaimana kita masuk ke tingkatan pengaplikasian di dalam mempelajari Al-Quran. Ya, saya rasa setelah kita baca, setelah kita pahami, saatnya kita mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari. Makanya kesimpulannya bahwa kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu sejati, ya bacalah ilmu itu dulu. Ya, jangan langsung sosok paham. Jangan langsung sosok mau dikatakan hebat, tapi tak pernah membaca. Maka setelah kita baca, sampailah kepada tingkatan pengaplikasian, itu how to understand. Masuklah kepada syair yang saya katakan tadi, al-ilmu bila amarin, kasyajarin bila tamarin. Kalau kita tidak mengaplikasikan ilmu kita, maka itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa inilah semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Supaya kelak di hari kemudian, insya Allah, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.